Hattori Hanzo, juga dikenal dengan nama depan Masanari atau Masashi, merupakan seorang samurai pada masa Kekaisaran Jepang. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai ninja. Keganasannya dalam pertempuran membuatnya mendapat julukan Oni Hanzo yang berarti si iblis. Hanzo adalah putra Hattori Yasunaga yang lahir pada sekitar 1541-1542. Debutnya sebagai petarung sejati dimulai sejak usia 16 tahun ketika serangan malam di Kastil Udo. 2 tahun kemudian, Hanzo menjadi samurai dari klan Matsudaira yang nantinya akan menjadi klan Tokugawa. Pada semasa hidupnya, Hanzo menjadi salah satu pelayan terbaik dan paling setia dari Tokugawa Ieyasu, daimyo pemersatu Jepang pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Di sisi lain, dalam pertempuran dan sepanjang hidupnya, Hanzo dikenal kejam dalam taktik pertempurannya. Dia mengintai seperti iblis yang menghantui korbannya. Selama beberapa dekade berikutnya, dia terus berperang dalam pertempuran bersejarah. Pada tahun 1562, Hanzo berpartisipasi di bawah perintah Ieyasu dalam pengepungan Kastil Kaminogu yang dijaga oleh Udono Nagamochi, Jenderal Imagawa. Dalam pengepungan ini, Hanzo dan pasukan Tokugawa berhasil menaklukkan kastil tersebut dan menawan banyak anggota keluarga dari kerabat Imagawa termasuk keluarga Ujizane. Tawanan ini digunakan Hanzo sebagai alat negosiasi untuk memperoleh kembali istri dan putra Tokugawa Ieyasu yang ditawan oleh pasukan Imagawa. Selain itu, Hanzo juga bertempur dalam pertempuran Anegawa pada tahun 1570 dan kemudian pertempuran Mikatagahara pada tahun 1572. Di luar pertempuran, Hanzo membuat namanya terkenal di antara para pemimpin pertempuran lokal. Meskipun dia terampil dengan cara-cara samurai, dia juga terampil secara politik dan memiliki pemikiran strategis yang setajam pedangnya. Selama rezim Imagawa, Hanzo membantu pemimpin klannya Ieyasu naik ke kekuasaan dengan melemahkan keluarga saingannya. Selama tahun-tahun penuh gejolak yang menandai kenaikan Ieyasu ke tampuk kekuasaan, Hattori Hanzo bertugas tidak hanya di resimennya tetapi juga sebagai kepala pelayan. Dia merekrut orang-orang dari klan yang tertindas dan mereka yang diharapkan dapat membantu melindungi pemimpin samurai. Terlepas dari kecenderungan iblisnya, tampaknya Hanzo memiliki titik lemah pada tuannya. Memang benar, hal ini terjadi ketika putra sulung Tokugawa Ieyasu bernama Nobuyasu dituduh melakukan pengkhianatan dan diperintahkan untuk melakukan seppuku. Pada tahun 1579, Tsukiyama Dono, istri Ieyasu bersama dengan putra sulungnya Tokugawa Nobuyasu dituduh bersekongkol dengan klan Takeda. Ieyasu memerintahkan putranya untuk melakukan seppuku. Ieyasu menunjuk Hanzo sebagai Kaishakunin, orang yang ditunjuk untuk melakukan pemenggalan kepala yang mengakhiri penderitaan orang yang dihukum. Namun Hanzo menolak. Dia terlalu setia kepada keluarga yang dilayani dan tidak membiarkan pedangnya diresapi oleh darah tuannya sendiri. Ieyasu sangat menghargai kesetiaannya dan mengatakan bahkan setan pun bisa meneteskan air mata. Kesetiaan dan kecerdasan Hanzo dapat dibuktikan ketika ia terlibat dalam pertempuran Iga di Tensu pada tahun 1579 dan pertempuran berani untuk mencegah kehancuran Iga pada tahun 1581. Namun, kontribusinya yang paling mengesankan mungkin terjadi pasca kematian Nobunaga pada tahun 1582, yang mana Hanzo berhasil menyelamatkan Ieyasu dari ancaman pembunuhan yang dilancarkan oleh pengkhianat Akechi Mitsuhide. Jika bukan karena taktik pengumpulan intelijen Hattori Hanzo dan ninja iganya, Ieyasu kemungkinan besar akan tewas dalam pelariannya ke Mikawa. Pada tahun 1596, di usianya yang ke-55 tahun, Hanzo dinyatakan meninggal dunia. Berbagai rumor penyebab kematiannya beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ia pingsan secara tiba-tiba ketika sedang berburu. Dari berbagai rumor yang menyebar, terdapat kisah yang jauh lebih menarik. Namun, mungkin ini hanya mitos belaka. Alkisah, Ieyasu mengirim Hanzo untuk menyelesaikan masalah dengan saingan terberatnya, ninja bajak laut Fuma Kotaru. Hanzo dan anak buahnya melacak Kotaru melalui laut selama bertahun-tahun, hingga pada akhirnya ia menemukan salah satu perahu milik klan Kotaru di sebuah ceruk dan berharap untuk menangkapnya. Namun itu adalah jebakan.
Menurut legenda, Kotaro telah menuangkan minyak ke sekeliling pelabuhan tempat Hanzo serta perahu klannya berada. Kemudian, dia membakarnya. Hanzo meninggal dalam kebakaran tersebut. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, sumber-sumber sejarah mengatakan bahawa dia sempat memutuskan untuk menjadi seorang biksu dengan nama Seinen. Orang-orang menuduhnya sebagai entitas supranatural yang mampu melakukan teleportasi, psikokinesis, dan prekognisi. Hari ini, legenda Hattori Hanzo masih tetap hidup. Kisahnya telah mengilhami banyak seniman di seluruh dunia. Paling terbaru adalah serial Netflix House of Ninjas yang disutradarai oleh Dave Boyle. Filem ini menceritakan kehidupan keluarga klan Hattori di zaman modern. Tidak hanya diabadikan dalam budaya pop saja, namun namanya juga menghiasi jalan-jalan di Tokyo. Dari gerbang Hanzo di Istana Kekaisaran Tokyo hingga jalur kereta bawah tanah Hanzomon yang membentang dari stasiun Hanzomon, kehadiran Hanzo masih terasa hingga hari ini. Terima kasih.